Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, ini ada mahasiswa, kalau saya sebutkan ya tahu dari sini ya. Ada mahasiswa yang bertanya, saya keluar dari perkuliahan itu kira-kira 30 menit sebelum waktu maghrib. Dia keluar dari kampusnya itu 30 menit sebelum sholat maghrib, sedangkan dia belum sholat asar, belum sholat asar. Akhirnya saya keluar dari kampus dan pulang, terus kehujanan di jalan. Mau mampir ke masjid, saya takut basah semua. Akhirnya saya nyampe rumah waktu maghrib. Lalu apa yang saya kerjakan ketika sudah nyampe waktu maghrib? Sholat asar dulu atau sholat maghrib dulu? Maka ketika ada pertanyaan seperti ini, ya keliru sudah. Menunda-nunda sholat asar itu keliru sudah. Bahkan ada ancaman khusus dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan waktu itu sudah tercatat ya, waktu itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak boleh sholat di luar waktunya, paham ya? Kita tidak boleh sholat di luar waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali memang ada alasan yang sesuai syariat. Misalkan waktu asar dikerjakan di waktu maghrib tanpa ada alasan, ini nggak boleh, termasuk dosa. Yang boleh mengerjakan di luar waktunya ya tadi orang musafir yang mengerjakan zuhur di waktu asar, atau mengerjakan sholat maghrib di waktu isya. Atau alasan yang lain, yaitu orang yang ketiduran atau yang lupa. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Muslim, man nasiya sholatan au nama anha, barang siapa yang lupa mengerjakan satu sholat atau ketiduran, fakaffaratuha, maka kafaratnya ayyusalliyaha idza dzakaraha, mengerjakan sholat ketika ingat. Selain itu nggak bisa. Misalkan ada Cak Maki kerja di sore hari setelah waktu asar, belum sholat asar, ngarek atau kerja apa aja lah, bersih-bersih atau ngapain, nggak sholat sampai waktu maghrib, nggak bisa, tetap nggak bisa dikodok, wis dosa, sudah dicatat sebagai dosa. Cetak kober nggak bisa, alasan tak kober ini nggak bisa, kecuali memang ketiduran jam 2 tidur kemudian bangun jam 8 malam misalkan, boleh, nggak berdosa. Tapi kalau misalkan nggak sengaja ya, kalau sudah dibangunin istrinya atau istri sudah dibangunin suaminya kemudian dia masih alasan dan seterusnya, nggak boleh. Kalau sudah kelewatan, maka ketika bangun langsung dikerjakan. Mana dulu yang dikerjakan ya sesuai urutannya. Kalau misalkan tadi ada orang yang tidur jam 2, kemudian bangun di jam 8 malam, gak ada yang bangunin di kos-kosan misalkan, iya sholat asar dulu 4 rakaat, kemudian maghrib 3 rakaat, kemudian sholat isya 4 rakaat. Kalau benar-benar tidur, ada memang, saya punya temen itu HP nih di sebelah telinganya, puanter, kenceng banget suaranya, itu gak bangun. Ada memang orang-orang yang memang tipe tidurnya seperti orang mati, itu ada yang seperti itu, maka nggak apa-apa. Atau lupa, kalau lupa nggak masalah. Yang biasa sholat jamaah ke masjid misalkan, jamaah di masjid biasa, kemudian terus keluar kerja cari apa, kemudian lupa, jam 12 malam ingat, ya Allah kita sholat asar saya, dosa nggak? Enggak dosa. Maka langsung jam 12 malam itu wudu, kemudian sholat asar 4 rakaat. Masalahnya sholat asar ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada ancaman khusus. Man taraka sholatal asri apa? Faqad habita amalu. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang meninggalkan sholat asar dengan sengaja maka terhapuskan amal-amal. Kata para ulama, amal pada hari itu semuanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang kan orang yang sibuk di ladang, sibuk di kebun, lupa akhirnya sholat asarnya ditinggalkan. Maka yang dilakukan ya ini nggak usah, sudah hilang waktunya. Yang benar itu waktu kuliah, sebelum masuk kuliah ya sholat gitu. Kadang anak-anak muda ini kan waktu kuliah deki belah, nanti keluar kuliah, nanti dulu setelah selesai kuliah, akhirnya yang ini kejadiannya. Ini sudah dicatat sebagai dosa, ya udah bertaubat, istighfar, nggak usah diulangi lagi gitu. Tidak diqadha.
Karena alasan mengqadha itu nggak ada bagi dia. Dia sengaja untuk meninggalkan sholat asar. Wallahu a'lam bishawab.